Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andiasi Puspita Amir dari kelas 12A1 nomor urut 04. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Yuk kita bahas bersama. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum, dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Menurut Imam Al-Ghazali, mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui atau menetapkan hukum-hukum syariah. Ijtihad merupakan suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan melalui jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zan artinya pengertian yang cenderung kepada kebenaran, tetapi masih mengandung kemungkinan salah. Yang kedua, menurut para ulama ushul fikih, ijtihad adalah pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih mujtahid untuk mendapatkan zan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Artinya, ijtihad dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki ilmu dan kemampuan dalam memahami hukum Islam. Yang ketiga yaitu urgensi dan kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syariah, asalkan ia sudah memenuhi syarat dan kriteria sebagai seorang mujtahid. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah. Bagi orang yang diminta fatwa hukum dan dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya, jika ada kesempatan para mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua berdosa. Namun, jika ada seorang yang melakukannya dan memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Dan yang ketiga, sunnah. Apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Selanjutnya, urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri, yaitu 1. Fungsi al-ruju atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua, fungsi al-ihil atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga, fungsi al-inabah atau pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid terbagi menjadi 4, yaitu 1. Syarat-syarat umum diantaranya balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, dan benar-benar beriman. Yang kedua, syarat-syarat pokok diantaranya memahami tentang Al-Quran, mengerti tentang sunnah, mengetahui ilmu diraya hadis, mengetahui hadis yang nasik dan masuk, dan mengetahui maksud-maksud hukum. Yang ketiga, syarat-syarat penting diantaranya menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui ushul fikih, dan mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Dan yang keempat, syarat yang berkaitan dengan fatwa.
A. Mengetahui asbabul wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbabul nuzul, yaitu mengetahui siapa kepada siapa tempat hadis tersebut ada. B. Mengetahui hal-hal yang diijmakan dan yang diikhtilafkan. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan ijma. Sebagaimana ia harus mengetahui khilaf ulama agar dapat menghindari fatwa yang bertentangan dengan dalil guna, menghindari fatwa yang bertentangan dengan ijma tersebut. Dan C. Bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah dirumuskan oleh mujtahid benar-benar bersumber dari ijtihad yang jujur dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Selanjutnya, masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah terbagi menjadi dua, yaitu masalah qat'iyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti baik melalui dalil nakli maupun akli. Yang kedua, masalah-masalah yang telah diijmakan oleh ulama mujtahidin dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abudi atau gaharu kulil, makna atau akal manusia tidak akan mampu mencapainya, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. Adapun masalah-masalah yang dapat diijtihadkan antara lain yaitu masalah zaniyah, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nasnya sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat. Masalah zaniyah terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang. Kedua, aspek amaliyah yang zanni, yaitu masalah yang belum ditentukan kabar dan kriterianya dalam nas. Wilayah ijtihad hanya sebatas pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil zanni. Kemudian dikenal dengan istilah masalah fikih, dan masalah yang hukumnya sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Hal ini merupakan masalah baru dan hukum baru. Dengan demikian, apabila ijtihad ini bertentangan dengan nas, maka ijtihad itu batal, karena tidak boleh ijtihad bertentangan dengan nas. Selanjutnya, penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. 1. Berbeda tanggapan terhadap hadis. 2. Berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil. Dan tarjih atau menguatkan satu dalil atas dalil lainnya. Dan yang ketiga, perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk ijtihad. Adapun bentuk-bentuknya yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syariat. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan cara membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah karena memiliki sebab ilat yang sama. Yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum bagi manusia yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan keduanya. Dan yang keempat, ada uruf. Uruf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama untuk menghadapi perkembangan zaman. Dengan ijtihad, hukum Islam tetap bisa relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.